Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Hampir semua negara di benua Afrika pernah dijajah oleh Eropa, mulai dari Nigeria di Afrika Barat, hingga Ethiopia di Afrika Timur, dan Maroko di Afrika Utara hingga Afrika Selatan. Semuanya pernah dijajah oleh Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, serta Amerika. Namun Liberia adalah satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Barat. Meskipun Liberia tidak pernah dijajah bangsa Eropa, tetapi Liberia menjadi salah satu negara terbelakang di planet ini, di mana konflik berdarah-darah telah menghiasi sejarahnya. Konflik ini memiliki dampak yang sangat besar, salah satunya adalah kemiskinan yang merajalela, penyakit HIV dan malaria, kurangnya akses air bersih, dan minimnya sanitasi. Akibat dari konflik internal antara kulit hitam melawan kulit hitam, warga Liberia kini harus merasakan akibatnya. Pemerintahan yang amburadul dan segala krisis telah melanda negara ini. Organisasi seperti IMF dan Bank Dunia bahkan menempatkan Liberia sebagai salah satu negara yang paling miskin di dunia. Kisah Liberia sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh Eropa memiliki hubungan erat dengan sejarah perbudakan yang terjadi di masa lampau. Praktik perdagangan Buddha transatlantik ke Amerika dimulai pada abad ke-16 dan berlangsung selama hampir 3 abad. Perdagangan Buddha ini adalah bagian integral dari pembentukan ekonomi dan budaya Amerika Serikat, khususnya di wilayah selatan, di mana para Buddha bekerja di perkebunan dan peternakan untuk memproduksi produk seperti tembakau, kapas, dan gula. Para sejarawan memperkirakan bahwa sekitar 600.000 Buddha Afrika diimpor ke Amerika Serikat, di mana jumlah ini merupakan 5% dari total 12 juta orang Afrika yang diperbudak dan dibawa dari Afrika ke Amerika. Pada tahun 1790, setidaknya terdapat 59.467 orang kulit hitam yang bebas dari perbudakan. Pada tahun 1800, jumlah Buddha kulit hitam yang bebas meningkat menjadi 108.378 orang. Karena semakin banyaknya jumlah Buddha yang bebas, maka pada tahun 1816, sebuah organisasi bernama Perkumpulan Kolonisasi Amerika atau ACS didirikan, yang bertujuan untuk mengembalikan Buddha-Buddha Afrika yang telah bebas tersebut ke benua asal mereka, yaitu benua Afrika. Sekelompok orang kulit putih Amerika percaya bahwa mantan Buddha Afrika itu akan lebih baik hidup di Afrika daripada di Amerika. Untuk mengembalikan Buddha-Buddha yang telah dibebaskan, Amerika Serikat mencari sebuah wilayah di Afrika Barat yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Wilayah ini diberi nama Liberia, yang berasal dari kata liberty, yang berarti kebebasan. Gerakan pemulangan ini menganut gagasan untuk mengembalikan para Buddha ke tanah nenek moyang mereka di Afrika. Jumlah mantan Buddha yang dikembalikan ke Liberia adalah sekitar 15.000 jiwa. Jumlah ini mencakup mantan Buddha yang dibebaskan dari perbudakan di Amerika Serikat, serta mantan Buddha yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua yang telah dibebaskan. Pada tahun 1846, Amerika Serikat memerintahkan Amerika Liberia untuk segera mengumumkan kemerdekaan Liberia, agar bisa menjadi negara yang berdaulat dan mandiri, serta untuk menghindari pencaplokan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Amerika Liberia adalah istilah untuk menyebut kelompok etnis di Liberia, yang merupakan keturunan Buddha-Buddha Afrika Amerika, Afro-Karibia, dan Afrika yang telah dibebaskan. Kelompok etnis ini mencapai populasi sekitar 40% dari total populasi Liberia. Maka, pada tahun 1847,
Liberia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, dan Joseph Jenkins Roberts terpilih sebagai presiden pertamanya. Di bawah kepemimpinannya, Amerigo Liberia mendominasi intelektual dan kelas penguasa di Liberia, dan semakin mempertegang hubungan dengan pribumi. Meskipun Amerigo Liberia dan penduduk pribumi mempunyai warna kulit yang sama, akan tetapi, kaum Amerigo Liberia sangat dipengaruhi oleh peradaban Amerika Serikat. Rumah-rumah yang mereka dirikan, baik bentuk maupun gayanya, mirip dengan bangunan yang terdapat di Amerika. Walaupun mereka tidak lagi tinggal di Amerika, namun hubungan mereka dengan Amerika tetap terjaga. Sikap Amerigo Liberia terhadap penduduk pribumi di daerah tersebut tidak menyenangkan. Penduduk pribumi dianggap seperti kanak-kanak dan diperlakukan seperti budak-budak mereka. Akibatnya, suku-suku pribumi sering terlibat dalam konflik dengan Amerigo Liberia. Antara tahun 1847 dan tahun 1980, Liberia diperintah oleh Amerigo Liberia, yang terus menekan penduduk pribumi. Konflik antara penduduk pribumi dan Amerigo Liberia akhirnya pecah, yang kemudian berkembang menjadi Perang Saudara. Perang Saudara pertama dimulai pada tanggal 24 Desember tahun 1989 hingga tahun 1996, dan Perang Saudara Liberia yang kedua dimulai pada tahun 1999 hingga tahun 2003. Dua perang saudara Liberia ini telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang luar biasa. Menurut PBB, sekitar 250.000 orang tewas dalam Perang Saudara pertama, dan sekitar 15.000 orang tewas dalam Perang Saudara kedua. Jutaan orang Liberia juga mengungsi dari rumah mereka. Perang Saudara juga telah menyebabkan kerusakan infrastruktur Liberia yang parah, dengan banyak sekolah, rumah sakit, dan bisnis hancur. Akibat dari konflik yang menghantam Liberia, negara ini telah mengalami dampak yang sangat merusak. Konflik bersenjata, seperti Perang Saudara Liberia, telah memunculkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa yang besar, juga trauma yang mendalam bagi masyarakatnya. Selain itu, konflik ini juga telah menyisakan masalah seperti kemiskinan yang meluas, keterbelakangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Negara ini juga dihadapkan pada krisis lain, seperti epidemi Ebola, dan ketidakstabilan politik. Meskipun pada akhirnya ada upaya untuk memulihkan Liberia, tetapi perjalanan menuju kestabilan dan kesejahteraan masih menjadi tantangan besar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.